Sahabat Hikmah tahu jengkol kan ya? Tanaman suku polong-polongan ini buahnya kerap dijadikan lalapan atau semur ala Betawi untuk teman nasi uduk. Meski sedap, banyak orang menghindarinya karena tak suka dengan aromanya yang menyengat. Apalagi setelah dikonsumsi, pohon jengkol juga sangat khas, tinggi menjulang di atas tanah. Tapi jangan salah, meski kerap diberi kesan negatif, jengkol selalu dicari. Di pasar-pasar, kepopuleran jengkol bahkan mengalahkan ayam broiler. Saking enaknya, pasokannya pun terbatas tergantung pada musim panennya. Nah, si jengkol inilah yang ternyata menginspirasi Eti dan suaminya, warga Pamulang, Jakarta Selatan. Mereka mencoba membuat olahan kerupuk jengkol agar jengkol bisa naik pamornya, tidak selalu diremehkan. Ini kan produk-produk yang lain banyak tuh di negara lain, apalagi sampai ada keberakuan lah istilahnya. Nah di situ ada kayak sebuah keinginan jangan sampai nih kerupuk jengkol juga hilang gitu, atau terakuilah oleh siapapun. PR besar bagi saya bagaimana supaya produk ini semakin bisa terakui, bisa semakin terkenal gitu. Nah dengan cara apa ya? Salah satunya adalah mengangkat kerupuk jengkol itu supaya oh iya jengkol itu adanya di merek kami lah gitu, seperti itu. Jadi pada dasarnya agar tidak punah aja sih dengan adanya kearifan lokal yang ada di Indonesia, supaya tidak punah dimanapun juga, tetap milik Indonesia. Untuk mendapatkan jengkol berkualitas sebagai bahan membuat kerupuk, Eti dan suaminya Mamat kerap berburu ke pasar-pasar. Selain itu, mereka juga mendapatkan pasokan jengkol dari petani di luar kota. Jika tidak begitu, pasokan jengkol akan cepat habis dan produksi bisa terhenti karena kehabisan bahan. Selepas dari pasar, Mamat suami Eti mulai membuat olahan jengkol menjadi kerupuk dengan dibantu karyawan dan anak sulungnya. Jengkol yang sudah dikupas dibersihkan, lalu direbus hingga lunak. Angkat dan haluskan dengan blender. Barulah dicampur dengan tepung tapioka dengan bantuan mesin pengaduk adonan. Selanjutnya, adonan jengkol dimasukkan ke dalam mesin pemotong sehingga bentuknya seperti sosis. Adonan yang telah tercetak kemudian dimasukkan ke dalam oven. Hasilnya dipotong-potong dengan mesin agar seragam. Potongan kerupuk jengkol mentah kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai kering sempurna. Barulah masuk proses pemanggangan agar rasanya lebih renyah. Setelah dipanggang, goreng dengan minyak yang panas. Angkat dan kerupuk jengkol nan gurih siap untuk dikemas. Baunya ya berasa jengkolnya dari bahan baku asli, jadinya bikin selera makan. Khusus saya sendiri emang suka jengkol. Ada rasa harumnya tersendiri ya, Pak ya. Selain memproduksi kerupuk jengkol, Eti dan suami kini juga mengembangkan produk kerupuk berbahan ikan cakalang, memanfaatkan sumber daya ikan yang cukup melimpah di dekat mereka. Proses membuat kerupuk cakalang tak jauh beda dengan kerupuk jengkol, sama-sama gurih dan lezat. Agar kerupuk jengkol yang dibuatnya tidak memiliki efek negatif pada konsumen, komposisi bahan jengkol diatur sedemikian rupa, tidak berlebihan. Dengan mengkombinasikannya bersama tepung tapioka. Tak bisa dipungkiri, bau jengkol yang khas dan kuat membuat banyak orang tak menyukainya. Seperti yang dialami Eti ketika mulai ikut terjun berbisnis kerupuk jengkol membantu suaminya. Berkilo-kilo jengkol diolahnya di lingkungan rumah sehingga meresahkan para tetangga. Oh ini tuh yang bikin bau dan sampai ke rumah. Saya lapor Pak RT lah langsung. Aroma jengkol yang menyengat dianggap sangat mengganggu. Hingga ada tetangga yang melapor pada ketua RT meminta agar Eti menghentikan usaha. Ada apa ya Bu? Itu di tetangga ada yang bau nyengat, bau jengkol. Oh ya udah ayo kita lihat Bu.
Sebisa mungkin Eti meminta kebijaksanaan, karena ketika itu kerupuk jengkol sudah menjadi jalan satu-satunya mencari penghasilan. Bercampur semuanya, dari sakit hati, sedih, ya miris juga karena kan kita niatnya mau usaha. Tapi ternyata kok di masyarakat pada akhirnya ada komplain yang seperti itu, jadi bingung aja gitu, sedih. Ya down banget, karena kan jadi serba salah pada akhirnya. Karena kan kalau kita mau berproduksi lagi jadi belum apa, aduh kayaknya takut bau deh gitu. Protes warga terhadap usaha kerupuk jengkol yang mulai digelutinya membuat Eti terpuruk. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Dalam kesedihannya itu, Eti tak putus-putus berdoa meminta jalan kemudahan. Secara khusus, ia berdoa agar diberikan rezeki berlimpah supaya bisa memiliki rumah usaha yang jauh dari pemukiman warga. Karena saya merasa adalah pelaku UKM, maka dari situlah pada saat itu kan memang gembur-gembur tentang UKM juga. Akhirnya saya mencari informasi tentang UKM dan alhamdulillah jadi saya terjun ikut ke program-program UKM. Tetap semangat suami, cuman maksudnya kekhawatiran ketakutannya pasti ada terus. Ya kalau dia negur kesel, cuman kan mungkin itu warga karena ngerasa terganggu gitu. Jadi ya kita terima aja gitu. Berbekal keteguhan hati, Eti dan suami terus melanjutkan usahanya. Sebisa mungkin Eti mencari cara agar aroma menyengat dari jengkolnya tidak mengganggu warga. Di antaranya dengan mengurangi jumlah jengkol yang diolah. Seiring berjalannya waktu, tangan dingin Eti dalam berbisnis kerupuk jengkol mulai menunjukkan hasil. Manajemen dan keuangan lebih teratur. Produk kerupuk jengkolnya pun semakin menarik bagi para pelanggan. Keuntungan pun mulai naik. Ya alhamdulillah dengan istri kita bangun usaha, kita juga kebetulan gabung di UKM. Ya alhamdulillah sekarang usaha saya semakin meningkat. Tak hanya persoalan ekonomi, beratnya beban hidup juga sempat membuat Eti stres dan mengalami gangguan kejiwaan. Penyebabnya karena Eti kehilangan anak ketiganya yang masih berusia 8 bulan. Eti mengalami goncangan mental yang begitu luar biasa. Ia kerap melamun hingga berbicara sendiri. Prihatin dengan kondisinya itu, sang suami mencari pertolongan. Lewat saran seorang ustadz, Eti diminta untuk melakukan ruqyah mandiri. Nah pada saat gangguan itu memang karena ya mungkin melamun yang terlalu mendalam pada saat itu, memikirkan rasa kehilangan yang luar biasa, anak yang ditunggu-tunggu dan keinginan yang luar biasa, yang keinginan seorang perempuan pada saat itu. Nah itu yang membuat akhirnya mungkin pemikiran saya, fisik saya itu pemikiran itu terus melamun. Dari situlah akhirnya saya mengalami kok kayak ada yang aneh ya gitu. Terus ada rasa ketakutan. Jadi saya tuh masuk ke rumah juga kayak gelap aja gitu. Terus akhirnya saya berusaha bertanya, diskusi dengan yang paham. Ternyata memang saya harus meruqyah diri saya sendiri. Karena dasarnya adalah kita sendiri yang bisa mengobati. 3 hari kemudian saya terus memperkuat diri dan saya mengobati diri saya sendiri, yaitu dengan cara zikrullah dan segala macam. Ini nih mana jatah bulanan saya nih. Setelah bisnis kerupuk jengkol mulai mapan, masalah baru kembali datang. Kali ini dari preman yang meminta jatah uang setiap minggunya. Mamat suami Eti menolak, hingga akhirnya sang preman emosi dan akan memukuli Mamat. Adu mulut pun tak terhindarkan. Sekarang belum. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Eti yang khawatir lantas melerai pertengkaran itu. Dengan berani, Eti memarahi sang preman yang dianggapnya sudah keterlaluan. Anehnya, sang preman lalu menghentikan ulahnya dan tak lagi berani mengganggu. Kayaknya nggak ada urusan. Premannya udah nggak ada, jadi dibalik hikmahnya mungkin kejadian itulah jadi pengalaman saya bahwa usaha itu semua punya resiko gitu. Keberhasilan dalam usaha kerupuk jengkol membuat Eti akhirnya bisa mewujudkan keinginan terpendamnya untuk memiliki sebuah hunian baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah mengijabah doa Eti dengan hunian baru yang posisinya agak jauh dari rumah tetangga.
Produksi kerupuk jengkol pun bisa berjalan dengan baik. Kapasitasnya terus bertambah karena sudah tak ada lagi tetangga yang merasa terganggu. Untuk hal ini tentu saja Eti merasa sangat bersyukur. Bahagia banget. Itu kalau kayak apa ya, namanya gimana sih ya, sebuah keinginan yang terus kita dikabulkan tuh, itu bahagianya seperti apa, Masya Allah, tidak tergambarkan. Karena apa? Yang saya di dalam batin saya, aduh ini masalah berarti paling tidak sudah terselesaikan dengan yang namanya masalah masyarakat, khususnya lingkungan. Luar biasa, bangga banget, kayak plong gitu kita itu. Kayak alhamdulillah ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha kaya, Engkau maha segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah. Makanan bukan persoalan enak atau enggak, bukan soal bentuknya seperti apa. Tapi dalam Islam cukup melihat dalam dua aspek. Satu, halalkah makanan itu? Ya, bukan hanya bahan, tapi juga dari mana makanan itu kita peroleh. Yang kedua, toib tidak. Toib itu apa? Bisa dikonsumsi oleh manusia atau enggak? Karena kayu itu halal, tapi enggak toib. Enggak bisa dikonsumsi oleh orang. Nah, dengan dua aspek ini kita belajar ya dari Rasulullah SAW bahwa makanan itu bisa dikonsumsi kalau mengikuti dua aspek tadi. Lalu makanannya seperti apa contohnya? Ya, seperti misalkan jengkol. Ya. Bagi sebagian orang mungkin tidak suka, tapi ada beberapa riset ya, yang mengatakan bahwa jengkol itu bisa mencegah anemia. Tentu bagus ya bagi kita. Tapi juga bagi sebagian orang makan jengkol menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, ini ada ceritanya. Dulu Abu Ayyub Al-Ansori, tempat di mana Rasulullah tinggal ketika awal hijrah, itu memberikan hidangan makanan. Setelah diberikan hidangan itu, Rasul tidak menyentuh lagi makanan itu. Kemudian dengan rasa malu dan segan, tapi akhirnya penasaran, Abu Ayyub bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyentuh makanan tadi?" Kemudian Rasulullah menyampaikan, di dalam mangkok itu ada bawang. Dan aku takut, kata Rasulullah, menimbulkan bau tak sedap bagi orang di sekitarku, termasuk Jibril alaihissalam yang senantiasa memberikan aku wahyu. Tapi kata Rasulullah, makan ini halal, silakan, makan ini tidak haram. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kalau mulut kita bau setelah makan sesuatu yang tidak sedap? Yaitu dengan bersiwak. Nah, ini boleh dicontoh nih sama teman-teman di rumah. Bersiwaklah setelah makan makanan yang bau menyengat. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.